Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah ponsel yang merupakan penerus dari ponsel budget sejuta umat, tapi performance masih oke. Langsung aja, ini dia Redmi Note 11. Oke, ini belum nyala ya, gini. Ini dia Redmi Note 11. Oke, jadi Redmi Note 11 ini merupakan penerus dari Redmi Note. Jadi kalau sebelumnya yang mungkin sering kita dengar ada Redmi Note 7, 8, 9, or 10, kali ini ada Redmi Note 11 yang merupakan penerus dari Redmi Note terdahulu. Secara penempatan posisi, Redmi Note ini sebenarnya ada di posisi tengah-tengah middle gitu ya. Jadi dia tuh kalau di Redmi masih di atas yang Redmi biasa, tapi masih di bawah Redmi yang Pro. Oke, sebelum gue mulai video kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe ya. Oke, pertama-tama yang akan gue bahas di sini adalah varian warnanya. Untuk varian warnanya sebenarnya dia ada 3 varian warna. Yang pertama warna hitam, kedua warna biru yang bercampur dengan warna biru agak tua yang ada di sini. Terus ada juga biru yang warnanya bercampur agak muda. Mungkin warnanya tuh agak mirip dengan warna Aurora White-nya P30 Pro kalau kalian pernah lihat. Dan varian yang ada di sini ini adalah varian warna biru tuanya gitu. Dan ini warnanya tuh agak sedikit kinclong-kinclong gitu sih kalau dilihat. Gak tau nih bakal kelihatan gak di kamera, tapi warna ini lumayan cukup kinclong. Oke, untuk harga sendiri Redmi Note 11 ini dihargai antara 2,5 juta sampai dengan 2,8 juta. Tergantung varian apa yang kalian pilih. Kalau untuk varian yang RAM 4GB itu harganya ada di 2,5 juta, dan untuk yang varian RAM 6GB itu ada di harga 2,8 juta. Untuk storage-nya sendiri hanya ada satu jenis, yaitu 128GB. Oke, sekarang gue akan ngebahas secara desain dari ponsel ini. Pertama-tama, secara desain menurut gue dia tuh desainnya tuh kayak hybrid gitu. Kenapa gue bilang hybrid? Karena bagian depannya itu mengingatkan gue pada ponsel Samsung. Kenapa ponsel Samsung? Karena kalau gue lihat di bagian depannya itu layarnya tuh full screen, terus dia bezel di ujungnya tuh agak melengkung, dan di tengahnya ada kamera punch hole. Mirip banget dengan ponsel-ponsel Samsung seri A ataupun seri S ataupun seri Note yang udah discontinue. Terus kalau misalkan ke bagian samping, kiri ataupun kanan, ini agak mengingatkan gua pada ponsel-ponsel dari brand yang logonya apel kemakan dikit itu. Karena secara bezel-bezel atau frame di bagian ujungnya ini menurut gua bentuknya tuh agak main boxy gitu, kayak bahasa desain yang ada di iPad Pro-nya ataupun yang ada di iPhone-nya. Lalu beralih ke belakang, di bagian belakangnya ini baru berasa ini adalah ini adalah ponsel dari brand China. Kenapa? Pertama, dia taruh kamera di bagian ujung kiri atas dengan modul kamera yang menurut gue juga cukup banyak. Terus dia taruh logo brandingnya yang ada di bawah tulisan Redmi seperti ini. Serta dia menggunakan warna yang menurut gue cukup eye-catching dibandingkan dengan beberapa jenis ponsel lainnya. Jadi ini kalau misalkan di kamera kena cahaya, dia tuh akan berkilau-kilau seperti itu. Oke, lanjut ke build quality dari ponsel ini. Untuk build quality-nya, secara build quality menurut gua, ponsel ini build quality cukup biasa aja. Kenapa gue bilang biasa aja? Karena emang secara build quality, ponsel ini kalau gue lihat atau gue pegang, bagian frame ini berasa bahannya dari bahan plastik, terus juga bagian belakang ini dari bahan plastik. Terus juga untuk finishing bagian belakang, plastiknya ini bahannya agak sedikit kasar-kasar keset gitu. Enak sih permukaannya buat dipegang, cuma rasanya kalau untuk penggunaan jangka panjang, finishing seperti ini akan mudah pudar ya. Setahun atau 2 tahun pasti warnanya akan mudah pudar. Dibandingkan dengan dulu gue sempat pakai Redmi Note 8, dia menggunakan belakangnya itu bahannya glass dan juga sampingnya bahan metal. Menurut gue di Redmi Note 11 ini secara bagian build quality-nya agak sedikit ada penurunan dibandingkan dengan Note 8 terdahulunya, ataupun ya Note 9, Note 10 sebenarnya gue belum sempat nyobain sih. Jadi ya gue bandinginnya sama Redmi Note 8 tersebut. Oke, lanjut ke bagian fitur dari ponsel ini. Pertama-tama fitur yang gue suka dari ponsel ini adalah ponsel ini menggunakan layar AMOLED. Dan ya menurut gue layar AMOLED di harga 2 jutaan itu merupakan sebuah hal yang cukup oke. Kenapa gue bilang cukup oke? Karena layar AMOLED itu ketika lu pakai dalam jangka waktu panjang itu jauh lebih enak di mata gitu. Jadi nggak bikin mata lu cepet capek juga. Terus secara spec wise dia juga menggunakan layar AMOLED yang 90Hz. Jadi secara motionnya itu lebih natural lagi dibandingkan dengan yang layarnya 60Hz.
Lalu juga hal lain yang nggak kalah penting dari ponsel ini juga menggunakan baterai 5000 mAh. Jadi ketika kalian pakai, baterai itu mestinya bisa mendukung HP kalian biar bisa dipakai lebih lama. Dan juga untuk pengecasannya dia menggunakan charger 33 watt USB Type-C. Jadi untuk pengecasannya seharusnya nggak terlalu lama juga. Oke, lanjut ke aspek selanjutnya dari ponsel ini yang gue juga seneng adalah ponsel ini juga support yang namanya NFC. Jadi kalau misalkan kalian butuh ponsel yang bisa nge-scan e-money ataupun kartu-kartu elektronik kalian, ponsel ini udah bisa banget gitu. Jadi dengan 2,5an gitu kalian udah dapetin ponsel yang bisa scan sampai dengan NFC. Lalu juga di sini yang gue seneng dia masih menggunakan jack audio 3,5 mm. Jadi misalkan kalian masih punya jack 3,5 mm bisa banget kalian pakai di sini. Cuma mungkin kekurangan dari Xiaomi adalah dia nggak menyertakan audio jack 3,5 mm. Jadi kalian harus membeli kembali seperti itu. Lalu juga yang nggak kalah penting di ponsel ini juga udah menggunakan speaker stereo. Jadi ada satu speaker di atas dan ada satu speaker di bagian bawah seperti itu. Oke, lanjut ke bagian fitur lain yang nggak kalah pentingnya, dia juga ada Ear Blaster. Dan Ear Blaster ini merupakan sebuah fitur yang gue cukup suka juga, karena gue tipikal orang yang cukup sering kehilangan remote AC. Jadi dengan adanya Ear Blaster ini bisa memudahkan gue kalau misalkan gue mau nyalain AC, atau misalkan gue mau nyalain device-device lain yang menggunakan remote IR atau infrared, seperti itu. Oke, terus fitur lain yang nggak kalah penting dari ponsel ini juga menggunakan dual SIM dan juga ada satu slot buat memory card. Jadi kalau misalkan kalian udah pakai 2 SIM, kalian masih tetap bisa taruh satu memory card, karena secara slot di ponsel ini ada 3 slot, seperti itu. Jadi satu slot SIM cardnya itu nggak digabungin sama memory card. Jadi misalkan kalian pengen pakai memory card, kalian cuma bisa pakai SIM card satu, nggak kayak gitu. Jadi kalian bisa pakai SIM card 2 biji dan juga satu memory card dicolokkan ke dalam ponsel ini. Oke, hal lain yang nggak kalah penting di dalam ponsel ini adalah dia punya fingerprint yang nggak di bawah layar. Gue merupakan seorang yang cukup kurang seneng dengan fingerprint yang ada di bawah layar, karena kadang kalau misalkan layar lu udah mulai rusak gitu, atau misalkan layarnya agak kotor, fingerprintnya bisa nggak kebaca. Di ponsel ini fingerprintnya digabung dengan tombol lock button. Jadi misalkan kalian pengen buka ponsel kalian, cukup tinggal tempel jari dan ponsel kalian langsung kebuka. Menurut gue itu adalah sebuah fitur yang walaupun nggak kelihatan keren, tapi lebih fungsional dibandingkan fingerprint yang ada di bawah layar. Begitu. Oke, lanjut kekurangan dari ponsel ini. Walaupun ponsel ini menurut gue bisa dibilang cukup bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi menurut gue dia masih mempunyai beberapa kekurangan yang seharusnya bisa diperbaiki. Yang pertama adalah dia nggak punya konektivitas 5G. Jadi untuk Redmi Note 11 ini dia masih menggunakan konektivitas 4G. Jadi untuk future proof-nya rasanya ponsel ini agak kurang future proof karena konektivitas 5G-nya absen di ponsel ini. Lalu hal lain yang gue kurang suka juga, walaupun modul kamera di ponsel ini bisa dibilang cukup banyak, even dia mengadres kalau dia punya modul kamera makro, menurut gue hasil foto dari kamera ini tuh ya plain aja gitu. Gue lebih prefer kayak ya lu punya 1 atau 2 lensa, tapi 1 atau 2 lensa itu tuh hasilnya lebih bagus daripada lu punya di sini ada 3 atau 4 lensa dan hasilnya menurut gua B aja, seperti itu. Terus juga yang agak kurang di ponsel ini adalah untuk fitur perekaman yang ada di ponsel ini menurut gua agak standar atau bahkan bisa dibilang cukup minim. Karena secara fitur perekaman dia cuma ada 720p 30 fps atau 1080p 30 fps. Mungkin kalau misalkan ada yang tahu gimana cara gua ngubah ke settingan 60 fps bisa tulis di kolom komentar di bawah. Tapi sejauh gua coba browsing ponsel ini gua nggak menemukan fitur-fitur yang bisa ngebantu ponsel ini biar bisa ngerekam di frame rate lebih tinggi atau even ngerekam di resolusi 4K. Seperti itu. Berikut adalah beberapa hasil foto serta rekaman video dari ponsel Redmi Note 11 ini.
Oke, in conclusion, pendapat gue mengenai Redmi Note 11 ini, menurut gue Redmi Note 11 ini sebenarnya cocok buat siapa sih? Sebenarnya Redmi Note 11 ini mungkin lebih cocok buat kalian yang pengen punya paket lengkap buat kebutuhan sehari-hari gitu. Kayak misalkan yang biasa kalian pakai sehari-hari biasanya apa sih? Kalau di Indonesia mungkin lebih ke NFC buat kalian nge-scan e-elektroniknya. Terus mungkin buat nonton atau buat ngeliatin WA, dia udah ada layar AMOLED-nya. Serta ya untuk prosesornya juga cukup oke lah buat pekerjaan sehari-hari, Snapdragon 680. Terus juga untuk jaringan, dia juga ada jaringan 4G gitu, dan jaringan 4G walaupun bentar lagi bakal ketimpa sama 5G, ya rasanya masih cukup oke juga, seperti itu. Jadi mungkin ponsel ini lebih buat kalian yang pengen nyari ponsel yang harganya cukup budget, tapi secara fitur bener-bener lengkap gitu, paket lengkap lah dibandingkan dengan ponsel-ponsel lainnya. Di harga ini sih kalau gue lihat ponsel-ponsel lainnya mungkin ya kameranya mungkin lebih oke, cuman misalkan layarnya masih layar LCD seperti itu. Jadi ya rasanya kalau kalian pengen paket lengkap buat keperluan sehari-hari dan harganya budget, ponsel ini rasanya cukup cocok buat kalian gunakan. Oke, gimana pendapat kalian mengenai Redmi Note 11 ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya. Oke, last but not least, see you on the next video. Bye-bye!